komputer. Oke, langsung ya. Kita mau ke kita tunggu sebentar ya. Kita ambil tunggu tampilannya. Oke, apakah sudah lihat kira-kira? Sudah ya? Sudah lihat layar papan tulisnya kira-kira? Sudah ya? Sudah ya? Oke, nah kalau sudah, hari ini kan sebenarnya materi KSM itu kan condong kepada mekanika, kayak gitu. Lebih condong kepada mekanika. Sekitar kalau misalnya kita riset kan 21 soal fisika misalnya kan, 7 itu adalah mekanika. Nah, sisanya 14 biji lagi itu terdiri dari soal tentang bunyi kayak gitu. Terus kemudian soal tentang apa lagi? Kalor, soal tentang dan lain-lainnya. Nah, maka hari ini sifat kita random saja sih sebenarnya. Adik-adik kalau misalnya ada soal KSM provinsi atau nasional atau soal apapun yang kira-kira penasaran mau dibahas gitu, boleh dikirimkan, di-share ya soalnya ya. Yuk kita mulai dulu nih. Nah, hari ini tema kita itu mau ngebahas soal tentang yang namanya gerak, lebih kepada gerak lurus. Nah, gerak lurus itu apa sih, Nak? Ya, tentunya gerak lurus itu adalah gerak pada lintasan yang gimana? Yang lurus, ya yang lurus nih, nggak belok-belok kayak gitu kan. Nah, kalau lintasannya belok-belok, namanya lintasan gerak belok-belok ya. Ini namanya gerak lurus. Nah, gerak lurus pada prinsipnya terbagi jadi dua. Yang pertama ada yang namanya gerak lurus beraturan. Yang kedua ada yang namanya gerak lurus berubah apa namanya? Berubah beraturan. Namanya adalah GLBB gitu. Nah, lanjut, kita bahas dulu nih masalah GLB-nya. GLB itu apa sih kayak gitu? Oh, tadi udah disinggung bahwasannya GLB itu adalah gerak lurus beraturan. Apanya yang beraturan sekarang? Nah, pada dasarnya GLB itu kecepatannya yang teratur. Atau maksud teratur gimana? Maksud teratur di sini kecepatannya dijaga untuk konstan. Nah, akibat dari kecepatan yang konstan, maka tidak ada percepatan. Percepatan itu dalam bahasa Inggris simbolnya adalah acceleration. Jadi A-nya itu sama dengan 0 gitu. Ini oke, A-nya itu sama dengan 0. Artinya dia tidak punya percepatan. Nah, gimana contoh konsepnya? Ambil contoh seperti ini nih. Suatu benda, misalnya, mula-mula suatu benda bergerak dengan kecepatan teratur 4 meter per second. Ini angka favorit saya nih, 4 meter per second. Maka benda ini dari mula-mula atau dari keadaan awal sampai dengan dunia kiamat, ya kecepatannya segitu terus, tidak pernah berubah-ubah kayak gitu. Nah, sekarang secara filsafat 4 meter per second ini maknanya apa gitu. Nah, makna dari 4 meter per second itu maknanya dalam 1 second benda ini menempuh jarak sejauh 4 meter. Lah, kalau misalnya 2 second, ketebak dong, dalam 2 second, benda ini akan menempuh jarak sejauh 8 meter. Ya nggak logikanya? Nah, 3 second berarti benda ini bakal menempuh jarak berapa meter? Berapa kira-kira? Ya ketebak dong, pasti 12 meter, kan kayak gitu ya. Nah, secara logika kita akan nanya tuh di dalam hati kecil kita, 12 ini kita dapatnya dari mana? Oh, 12 ini kita dapatkan dari perkalian 4 dikali 3, ya enggak?
Ya gitu, 4 dikali 3. Nah, 8 ini didapat dari mana? Oh, 8 ini kita dapat dari 4 dikali dengan 2. Dan 4 ini didapat dari mana? Oh, 4 ini didapat dari perkalian 4 dikali dengan 1. Nah, saya mau tanya, 4 itu kita dapat dari mana? Oh, ternyata 4 itu adalah nilai kecepatan. Benar ya? Maka nilai jarak atau 12 meter ini disimbolkan dengan S sama dengan didapat dari perkalian V dengan T. Nah, sekarang saya mau tanya nih, S itu apa tadi, Nak? Ayo, S itu apa kira-kira? Apa S itu, Nak? Jarak. Nah, V di situ apa, Nak? V di situ apa? Ini nggak usah muter. Oke, V di sini adalah kelajuan. T di sini apa, Nak? T di sini adalah waktu. Bang. Tapi kan, Bang, di sekolah saya V di situ bukan kelajuan. V di situ adalah kecepatan. Betul nggak? Nah, emang beda ya kecepatan dengan kelajuan? Beda dalam fisika. Kalau mau V-nya bernilai kecepatan, maka S di situ adalah perpindahan. Jadi T-nya tetap. Bang, emang beda? Pertanyaan muncul lagi. Emang beda? Apa beda antara siapa namanya? Antara kecepatan perpindahan versus perpindahan versus dengan jarak kayak gitu. Apa beda perpindahan versus dengan jarak? Bedanya apa sih? Nah, bedanya kira-kira contoh kasusnya seperti ini, Nak. Nah, ambil contoh. Ini preview sebelum kita bahas soal ya, KSM 2021 yang provinsi sama sekali nasional kayak gitu. Nah, contoh misal seperti ini, ada seorang anak di garis lurus, katakanlah garis lurusnya A sama B kayak gitu. Nah, ada seorang anak nih bergerak nih dari titik A menuju titik B. Kebetulan titik AB itu 4 meter misalnya. Jalanlah dia, ngek-ngok, ciu sampai di titik B gitu. Nah, sekarang saya mau tanya, berapa jarak yang ditempuh anak ini dari titik A ke titik B? Ya 4 meter, Bang. Ya panjang lintasannya kan 4 kan. Nah, sekarang saya mau tanya, berapa perpindahannya? Nah, perpindahannya berapa? Perpindahannya ternyata 4 juga gitu. Lah, kalau gitu sama dong. Sama ketika si anak tersebut bergerak 1 kali lintasan, artinya dari A ke B saja. Akan berbeda kisah kalau si anak dari titik B balik kembali ke titik A, balik lagi dia ceritanya. Kalau dia balik, berapa jaraknya? Ternyata jaraknya 8 meter. Dapat dari mana 8 meter kira-kira? Iyalah, A ke B berapa, Nak? A ke B 4 meter, ya kan? Sekali. Kalau B ke A berapa? 4 meter. 2 kali. Berarti 2 kali dari 4. Berarti sudah jadi 8 meter. Sekarang perpindahannya berapa? Perpindahannya justru 0 meter. Kenapa? Definisi dari perpindahan itu dibilang hubungan antara titik akhir ke titik awal, kayak gitu. Jadi hubungan akhir sama awal itulah yang disebut dengan perpindahan. Kebetulan awalnya di titik A, berakhirnya di mana? Di A juga. Ada nggak jarak antara titik akhir dan titik awalnya? Yang tidak ada, maka perpindahannya bernilai 0 meter. Jadi ingat ya, kalau misalnya dia kelajuan, berarti hubungannya adalah dengan jarak. Kalau dia kecepatan, berarti hubungannya dengan perpindahan. Nah, sampai di sini connect dulu nih sebelum kita masuk ke GLBB. Salwa, connect Salwa. Dari ini Navisatul gimana Navisatul? Connect Navisatul. Lija gimana Lija? Ya, Pak. Bisa Lija? Bisa diikutin? Bisa, Pak. Bisa. Arfia gimana Arfia? Bisa diikutin, Nak?
Bisa diikutin kira-kira, Nak? Ah, Bisa. Oke, kita tes dulu ya. Kita tes dulu bagian penalarannya. Kalau ini nanti akan saya save, kemudian nanti akan bisa saya simpan sebagai dokumen ya. Nah, nanti kita akan bahas soal KSM-nya, tapi ini dulu nih, kita clear-kan dulu ya. Nah, selanjutnya, nah ini apa ya? Kita clear-kan dulu boleh. Nah, oke, nah taruhlah kita sudah paham semua ya tentang GLB tadi. Sekarang misalnya nih, contoh singkat saja. Kalau misalnya ada sebuah benda bergerak dengan kecepatan 5 meter per second misalnya, dalam waktu 3 sekon, berapa jarak yang sudah dia tempuh? Berapa kira-kira? Gimana caranya? 15. Ya, kali aja kan? V dikali dengan T. Sama dengan berapa, Nak? 5 kali 3. Sama dengan berapa, Nak? 15 meter. Oke, paham ya sampai sini ya? Gampang sekali GLBB ini. Nah, sekarang kita masuk ke materi kedua. Judulnya adalah GLBB, gerak lurus, berubah, beraturan. Nah, pada saat memahami GLBB, apanya yang berubah? Kan namanya kan gerak lurus, berubah, beraturan. Apanya yang berubah? Nah, yang berubah itu adalah kecepatan. Kecepatannya berubah. Akibat dari berubahnya kecepatan, maka muncul istilah baru yang kita tahu tadi, acceleration, yang simbolnya adalah A. A-nya bernilai atau tidak sama dengan 0. Kayak gitu. Maksudnya gimana, Bang? Ambil contoh kayak gini. Suatu benda mula-mula dari keadaan diam. Kalau keadaan diam berarti ada istilah V0, kecepatan awal. Berapa V0-nya? 0 meter per second misalnya. Dipercepat dengan percepatan katakanlah 2 meter per second kuadrat misalnya dalam waktu 3 sekon. Nah, yang jadi pertanyaan cenderung berapakah kecepatan akhirnya? Nah, pernah lihat soal kayak gini kan? Pernah lihat soal familiar kan dengan soal seperti ini, soal ya kelas 2 SMP atau 2 MSen itu cenderung ditanya seperti ini. Nah, V0-nya dalam keadaan diam. Ingat, kalau dalam keadaan diam, V0-nya adalah 0. Terus kemudian dipercepat dengan percepatan 2 meter per second kuadrat misalnya. Dalam waktu 3 second, berapakah kecepatan akhirnya? Nah, yuk kita bahas secara makna filsafat atau makna filosofi dari 2 meter per second kuadrat. Nah, 2 meter per second kuadrat maknanya apa? Makna dari 2 meter per second kuadrat artinya adalah dalam 1 second kecepatannya nambah 2. Kayak gitu. Oke, 2 meter per second kuadrat, pahami maksudnya. Maksudnya adalah dalam 1 second kecepatannya nambah 2. Kalau 2 second, kecepatannya nambah berapa? Ya, nambah 4. Kalau 3 second, kecepatannya berarti nambah berapa? Ya, nambah 6. Ya, Kak? Kan tambah-tambah 2 terus kan? Oh, dalam 3 second nih. Berarti nambah berapa tadi? Ya, nambah 6. Tambah aja dengan 6. 0 tambah 6 berapa kira-kira? Ya, 6 meter per second. Gitu kan ceritanya. Nah, lagi. Untuk meluruskan konsepsi kita, gitu, konsep kita, nah ya. Sebuah benda, ini contoh soal kedua ya. Tadi contoh soal pertama, dan ini contoh soal kedua misalnya. Sebuah benda mula-mula dari keadaan diam. Kalau keadaan diam, V0-nya tadi adalah 0 meter per second misalnya. Dipercepat dengan percepatan 5 meter per second kuadrat. Dalam waktu 6 sekon, kira-kira kecepatan akhirnya berapa? Kan kayak gitu ya. Bisa.
Nah, sekarang ayo kita tinjau secara filsafatnya, Nak. 5 meter per second kuadrat maknanya secara filosofi dalam 1 second kecepatannya nambah 5. Ya gitu. Sesuai dengan angkanya. Ya gitu. Jadi kalau 2 tadi nambahnya 2 dalam 1 second. Kalau 5 berarti nambahnya 5. Kalau 2 second berarti nambah berapa? Ya nambahnya berarti 10. Kalau 3 second nambahnya berapa? Berapa yuk? Nambahnya berarti 15. Nah, coba bayangin. Kalau 1 nambahnya 5, kalau misalnya 2 nambahnya 10, kalau 3 nambahnya 15. Kita punya pola, kalau gitu 4 second nambah berapa? Ayo, 4 second berarti nambah 20. Oke, 5-nya kita loncatin. 6 second berarti nambah berapa? Ayo, nambah berapa? Nambah 30. Iya benar, nambah 30. Berarti nambah 30 aja. 0 tambah 30 berapa? Ya 300 meter per second. 30 dong. 0 tambah 30, 30 kayak gitu. Karena apapun yang ditambahkan dengan 0, ya hasilnya bilangan itu sendiri kayak gitu. 1000 tambah 0, 1000 gitu. 1.000.000 tambah 0 ya 1.000.000. 30 tambah 0, ya 30 kayak gitu. Apapun yang dijumlahkan dengan 0, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Nah, muncul pertanyaan, Bang, ada yang aneh ini. Anehnya di mana? Dari 2 soal tadi, V0-nya 0,22. Coba kalau V0-nya nggak 0, gimana kira-kira? Ayo kita coba, ya gitu kan? Nah, kalau misalnya suatu benda mula-mula bergerak dengan kecepatan awal tidak 0, misalnya berapa? Misalnya saya taruh angka 10 boleh, 10 meter per second. Dipercepat dengan percepatan, misalnya berapa ini ya? 10 aja deh, 10 meter per second kuadrat misalnya. Dalam waktu 10 second, semuanya serba 10 ini. Oke, nah berapakah kecepatan akhirnya? Ayo, nak kita tinjau secara filsafat. 10 meter per second kuadrat maknanya apa? Dalam 1 second kecepatannya nambah 10. Kalau 2 second berarti kecepatannya nambah 20. Kalau 3 second kecepatannya nambah 30. Ketebak dong, kalau 10 second kecepatannya nambah berapa? Ayo, 100. ya nambah 100, tinggal tambahin aja 100 kayak gitu. Hajar 10 tambah 100 berapa? Ayo. Ya, 110 meter per second. Bisa kira-kira sebelum kita lanjut ke next berikutnya. Karena kan dalam soal gerak itu cenderung contohnya dibalik-balik. Soalnya balik-balik. Hari ini ditanya VT, besok ditanya A, besok ditanya S kayak gitu. Kira-kira sampai sini connect nggak cara nyari VT-nya? Connect ya, connect ya. Oke, nah kalau connect ini saya simpan sebagai dokumen. Nanti kita akan ini dokumen 2 ya. Dok 2. Jadi nanti bisa saya edarkan kembali. Nah, ada pertanyaan sejauh ini kira-kira? Belum ya? Oke, kalau belum lanjut kita lanjut kita new kan. Nah, oke, sekarang mari kita tes dulu. Apa namanya? Kira-kira contoh soal seperti ini. Suatu benda mula-mula dari keadaan diam. Tadi kalau keadaan diam V0-nya tadi berapa? 0 meter per second kan? Nah, lalu kemudian lalu kemudian dipercepat dengan percepatan saya mau angkanya 3 meter per second kuadrat misalnya. Dalam waktu 4 sekon, kira-kira VT-nya berapa kira-kira? Ayo tebak, langsung. Berapa nih? Ayo jabarin, berapa yuk? Kalau 3 meter per second kuadrat, 1 second dia kan nambah 3 ya. Kalau 2 second berarti nambah 6. Ketebak dong, kalau 4 second nambah berapa? Ya nambah 12. Ketebak ya. Berarti 12 meter per second. Nah, sekarang soalnya kita balik. Apa yang terjadi kalau misalnya bentuknya seperti ini? Suatu benda mula-mula dari keadaan diam, V0-nya sama dengan 0 meter per second, lalu dalam waktu T sama dengan 4 sekon, kecepatan akhirnya adalah 12 meter per second. Berapa
berapakah nilai A-nya? Kira-kira gimana? Coba, kan udah dibalik-balik ya. Nah, kita harus pahami bahwasanya A itu atau percepatan adalah perubahan kecepatan dalam setiap waktu. Nah, ini definisi konteks books dari percepatan. Yuk, kita 0 ke 12, berubahnya berapa? 0 ke 12 nih. Ya, berubahnya itu 12. 12 ke 0 kan 12 kan? Nah, dalam setiap waktu, dalam matematik, kalau ada kata dalam itu dibagi. Berarti 12 bagi 4 berapa kira-kira? Ya, 3 meter per second kuadrat. Gitu kan? Sama nggak kira-kira? Sama ya? Udah sama ya? Oke, bisa. Yuk kita coba lagi yuk. Coba. Suatu benda mula-mula dengan kecepatan awal tadi berapa? Yang terakhir 10 meter per second ya. Terus kemudian dalam waktu 10 sekon kecepatannya berubah menjadi 110 meter per second ya enggak? Nah, sekarang saya mau tanya, A-nya berapa kira-kira? Yuk, berapa A-nya? Berapa nih? 110 ke 10. Berubahnya berapa? Ya, berubahnya adalah 100 dalam setiap waktu. 100 bagi 10 berarti 10 meter per second kuadrat. Nah, sampai sini connect ya? Bisa ya? Oke, nah sekarang kita lanjutin pengembangan dari GLBB itu. Karena kan apa namanya tuh untuk soal KSM itu GLBB-nya nggak berhenti sampai di sini. Dia ada pengembangan-pengembangan. Contohnya adalah gerak jatuh bebas. Nah, gerak jatuh bebas. Apa itu gerak jatuh bebas? Gerak jatuh tak sengaja, yaitu gerak jatuh tak sengaja. Gerak jatuh tak sengaja. Maksudnya tak sengaja, intinya kecepatan awalnya selalu 0 meter per second. Namanya jatuh. Jatuh tuh arahnya ke atas atau ke bawah kira-kira? Ya ke bawah, bener. Nah, ke bawah, arah jatuhnya ke bawah nih. Kira-kira seperti ini arah jatuhnya. Ini namanya adalah arah jatuh ke bawah kayak gitu. Nah, dalam gerak jatuh bebas, kita tahu tadi V0-nya adalah 0 ya, selalu ya. Kenapa? Karena jatuhnya tak sengaja gitu. Nah, lalu kemudian apalagi yang kita tahu pada saat GJB ini, gerak jatuh bebas ini? Oh, arah gravitasinya ke bawah. Nah, arah gravitasinya ke bawah. Berarti ya gerak jatuh geraknya ke bawah, gravitasinya ke bawah. Berarti benda ini dipercepat atau diperlambat kira-kira? Iya, dipercepat kayak gitu. Nilai gravitasi itu kalau enggak 10 meter per second kuadrat ya atau berapa nak? 9,8 ya meter kuadrat kayak gitu. Oh ya, sebelumnya tadi saya lupa ngasih tahu bahwasanya kan gerak lurus berubah beraturan, konsep dasarnya ini tadi bahwasanya ada V0 kan, ada V0 sama dengan 0 meter per second misalnya, ada A 2 meter per second kuadrat misalnya, T-nya 3 sekon. Tadi VT-nya berubah jadi berapa nih? Nambah 6 ya. Berarti 6 meter per second. Saya mau tanya, 6 ini didapat dari mana kira-kira? Iya, berarti 6 ini didapat dari, mohon maaf. 6 itu didapat dari penjumlahan dari apa namanya itu dari V0 ditambah dengan 6 ini bukankah 2 kali 3 ya? Berarti A dikali dengan T gitu kan? Persamaan GLBB yang pertama. Nah, adik-adik kan untuk di pengembangan selanjutnya persamaan GLBB ini wajib hafal di luar kepala. Yang pertama, VT sama dengan V0 tambah AT. Tambah itu kalau dia dipercepat. Kalau dia diperlambat berarti pakai tanda minus atau tanda negatif. Nah, rumus GLBB ada berapa yang familiar kira-kira? Yang terkenal rumus GLBB ada berapa? Ada 3 ya.
Yang pertama, vampir tua sama dengan vampir ompong plus minus anak tikus ya. Ya gimana tadi? Yang pertama, vampir tua sama dengan vampir ompong plus minus anak tikus. Nah, yang kedua, apa yang kedua? Setan sama dengan vampir ompong dikali tikus plus minus setengah anak tikus kuadrat. Kayak gitu. Yang kedua apa tadi, Nak? Setan sama dengan vampir ompong kali tikus plus minus setengah anak tikus kuadrat. Nah, yang ketiga, vampir tua kuadrat sama dengan vampir ompong kuadrat plus minus 2 anak setan. Kayak gitu ya. Oke, ini trik-trik hafalan nih ya. Yang penting ini kuncinya itu wajib hafal gitu. Wajib hafal mati. Sebelum hafal nggak boleh mati ya. Tanya nih sama sini, sama siapa? Sama si Salwa. Salwa udah hafal rumus GLBB, Nak? Udah, kalau udah silahkan mati, Nak. kalau belum jangan mati ya. Udah hafal nih kira-kira Salwa? Belum. Oke, yuk ikutin ya sama-sama ya. Yang pertama, Nak, cara ingat seperti ini, Nak ya. Vampir tua sama dengan vampir ompong plus minus anak tikus. Apa tadi, Nak? Yang pertama, Nak? Vampir tua sama dengan vampir ompong plus minus anak tikus. Yang kedua, setan sama dengan vampir ompong kali tikus plus minus 1/2 anak tikus. Ya. Yang ketiga, Nak, vampir tua kuadrat sama dengan vampir ompong kuadrat plus minus 2 anak setan. Nah, saya mau tanya tadi, VT tadi apa tuh? VT itu adalah tadi apa? Kecepatan terakhir. Nah, A tadi apa? A tadi adalah percepatan. Nah, dalam gerak jatuh bebas, percepatannya itu nilainya sama dengan gravitasi. Nah, terus kemudian apa lagi, Nak? Frenol tadi apa? Frenol tadi adalah kecepatan awal. Kalau S itu apa? S itu adalah jarak atau perpindahan. Dalam hal ini, Nak, kalau misalnya ditanya jarak itu pada bidang apa? Pada bidang ini jaraknya sama dengan H atau ketinggian. Nah, bisa kira-kira? Bisa. Nah, mari kita bahas soal, Nak ya. Tadi kita sudah ini materinya. Sebelumnya apa sudah pernah bahas soal KSM provinsi sebelumnya? Ada yang sudah? Oke, ini langsung cepat ya. Jadi kalau sudah paham konsepnya langsung cepat-cepat aja. Karena materinya banyak gitu. Takutnya. Oke, nah. Oke, ini sudah pernah dibahas sebelumnya, sebelum partisipan Kenio. Oke, yuk. Siap, Muksalmina. Coba baca Muksalmina. Pada saat proses pembangunan menara masjid yang tingginya 20 meter tanpa diduga salah satu atas tukang terjatuh. Jika G sama dengan 10 meter per sekon minus 2, maka kecepatan perkakas saat membentur tanah adalah. Oke, next. Terima kasih Muksalmina. Ya mungkin sudah pernah dibahas juga sama gurunya. Ya gambarin aja ada apa namanya tuh? Ada masjid ya, ada masjid kayak gini lah masjidnya. Terus kemudian lagi tinggi masjidnya berapa? Di sini tukangnya. Tingginya berapa, Nak? 20 meter. Gravitasi berapa? 10 meter per second kuadrat. Tanpa diduga, salah satu pergagas terjatuh. Kalau terjatuh, kira-kira jatuhnya tak sengaja atau sengaja kira-kira? Enggak sengaja. Tak sengaja. Berarti V0-nya sama dengan 0 meter per second ya. Oke, ini maka termasuk dalam gerak jatuh bebas. Oke, nah kalau gerak jatuh bebas tadi persamaannya gimana? Ya sama juga dengan GLBB, hanya saja ada ketentuan V0-nya pasti
0. Yuk. Dalam GLBB tadi ada berapa rumusnya? Nah, ada 3. Yang pertama, vampir tua sama dengan vampir ompong plus minus anak tikus. Yang kedua, setan sama dengan vampir ompong dikali tikus plus minus setengah anak tikus kuadrat. Yang ketiga, vampir tua kuadrat sama dengan vampir ompong kuadrat plus minus 2 anak setan. Kayak gitu. Nah, kita disuruh mencari kecepatan perkakas saat membentur tanah. Berarti kita disuruh mencari VT. Yuk kita periksa yuk. Ada VT di persamaan 1? Ada. Ada VT persamaan 2? Nggak ada. Berarti nggak usah dipakai. Ada VT pada persamaan 3? Ada. Maka boleh dipakai. Berarti yang boleh kita pakai 1 sama 3. Terus kemudian coba periksa. Ada waktu di sini. Di soal. Nggak ada waktu kan? Nah, di sini soal nomor 1 ada waktu. Maka ini nggak boleh dipakai. Maka satu-satunya persamaan yang bisa kita gunakan adalah persamaan nomor 3. Apa tadi? Setan sama dengan vampir setan lagi. Yang persamaannya adalah vampir tua kuadrat sama dengan vampir ompong kuadrat plus 2 anak setan. Kenapa plus? Karena kan jatuhnya ke bawah. Gravitasi pun ke bawah. Berarti dia cepat kayak gitu. Nah, VT kuadrat sama dengan V0-nya tinggal masukin 0 kuadrat. 2. A-nya adalah gravitasi. Nah, berapa gravitasinya? 10 gitu. S-nya adalah ketinggian. Berapa S-nya? Berarti 20. Hajar guys. VT kuadrat sama dengan 2 kali 10. 20 kali 20 berarti 400 ditambah dengan 0 ya 400 akar dari 4. Ini kan VT kuadrat ya. Kalau VT aja berarti akar dari 400 sama dengan berapa nak? Ya 20 meter per second. Maka pada soal ini jawabannya adalah B. Oke. Sesi kedua kita akan masuk gerak parabola. Jadi kita harus paham dulu nih GLB sama GLBB baru bisa agak enak sedikit di gerak parabola. Oke, ada pertanyaan sejauh ini sebelum kita close dulu di sesi 1. Nanti akan ada sesi kedua setelah ini karena Zoom-nya masih Zoom premium, belum sempat bayar untuk ini. Jadi apa namanya itu di sesi kedua kita akan langsung bahas yang namanya gerak parabola. Kebetulan gerak parabola karena secara 2021 itu masuk dalam kategori isian singkat. Jadi nggak bisa nebak-nebak kan. Kalau pilihan ganda kan bisa nebak-nebak nih, pakai teori konspirasi ya. Kalau A hangat, A lah gitu. Atau nggak A, B, C. Oh, C-nya hangat, ya udah C aja. Tapi kalau isian singkat kan hampir nggak bisa kita tebak ya. Oke, kita rehat dulu sejenak, bareng-bareng 5 menit sambil saya membuat link untuk sesi kedua. Oke, kita rehat sejenak ya. Assalamualaikum. Rehatnya nggak lama-lama, 2 menit nih. 2 menit aja rehatnya. Setelah itu kita lanjut lagi. Hanya untuk ini aja. Untuk apa tuh? Matiin. Nggak connect kalau ngomongin.